ceramah agama dari ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, karunia, nikmat, terutama petunjuknya kepada kita dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah jamaah Isya rahimakumullah. Melanjutkan apa yang disampaikan anak kita tadi, adik kita tadi. Setelah manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana di dalam satu riwayat bahwasanya di padang mahsyar itu kita berjuang melawan hawa panas. Kita berjuang melawan panas. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya asyams atau matahari pada waktu itu hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang keringatnya saking panasnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di pinggang, bahkan ada yang keringatnya sampai hampir saja menenggelamkannya saking panasnya hari itu. Hari ini saja kalau di Nabire Pak, kalau lagi tidak hujan, Masya Allah puasanya beda dengan misalnya di Jawa, di Sulawesi. Saya rasa padahal bermil-mil jauhnya matahari yang ada sekarang, tetapi di padang mahsyar nanti ketika kita menunggu mizannya Allah, menunggu perhitungan, dihitung amal kita oleh Allah di padang mahsyar, matahari niscaya pada waktu itu disampaikan dalam satu riwayat hanya berjarak 1 mil dari atas kepala kita. Lalu apa yang akan menjadi pelindung kita nanti? Sudahkah kita mempersiapkan pelindung dari panasnya terik matahari yang hanya berjarak 1 mil itu? Apa yang kita lakukan di dunia untuk melindungi diri kita nanti padang mahsyar dari panasnya terik matahari? Dalam satu riwayat dikatakan salah satu yang akan menjadi pelindung seseorang di padang mahsyar dari teriknya panas matahari adalah sedekahnya seseorang. Disampaikan, masjid menyampaikan panitia buka itulah nanti yang akan menjadi pelindung di padang mahsyar nanti dari panasnya terik matahari. Saya cuma bisa mampu 1 sak semen, Ustaz. Sedekahkan 1 sak semen, inilah yang akan menjadi pelindung. Bukan berarti nanti Ustaz berarti berat nanti pelindung saya semen di atas kepala saya. Itulah yang akan menjadi pelindung kita dari panasnya terik matahari dalam satu riwayat. Sebagaimana yang disampaikan hari kita tadi, apalagi memasuki bulan Ramadan, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya yang dikeluarkan oleh seorang, sedekah yang dikeluarkan
Mengapa di saat di mana-mana, di masjid, di setiap masjid ramai kita melakukan mengeluarkan sedekah, bahkan mengatasnamakan orang tua kita, bahkan mengatasnamakan keluarga kita, bahkan mengatasnamakan kerabat kita yang sudah lagi tidak bersama kita. Karena yang kita tunggu adalah, yang kita inginkan adalah dilipat gandakannya pahala sedekah kita, dan sebaik-baiknya sedekah yang dikeluarkan ramai di mana-mana. Untuk almarhumah ini 100.000 rupiah untuk almarhumah. Rasulullah SAW satu ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, inna ummi uqtilat nafsaha. Ya Rasul, ibuku mati mendadak ya Rasul, tiba-tiba. Fahallaha min ujrin tasaddaqtu anha. Ya Rasul, apakah jika saya bersedekah anaknya sebagai anak, bersedekah atas nama ibu saya, pahalanya sampai kepada beliau? Apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah bersabda, ya, pahala sedekah dari seseorang yang mengirimkan kepada yang sudah kembali kepada Allah disampaikan kepada mereka. Sehingga di Ramadan ramai orang mengirimkan sedekah untuk keluarganya yang sudah tidak lagi bersama kita, baik untuk orang tuanya, baik untuk istrinya yang sudah wafat, ataupun sanak saudaranya. Dan mereka ketahui bahwa sebaik-baiknya sedekah-sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, khususnya apa kata banyak ulama, di mana-mana orang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bukan hanya ibadahnya yang dia tingkatkan, bukan hanya sholatnya yang dia perbanyak, zikirnya yang dia perbanyak, membaca Al-Qurannya dia perbanyak, tapi dia sudah sisihkan hartanya untuk persiapan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dia sudah persiapkan, diniatkan dari sekarang. Insya Allah mulai malam 21 sampai malam ke-20 terakhir Ramadan, setiap malam saya akan sedekah sekian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Kita diberi perumpamaan oleh Allah. Kita berinfak, kita bersedekah. Apa perumpamaan yang Allah berikan? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena dari harta seperti ambatat sab'a sanabil, dari satu biji bercabang 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap satu bulir yang 7 bulir ini mi'atu habbah, memunculkan 100. Jadi kalau kita dikali-kalikan secara matematik, 10.000 rupiah kita keluarkan. Kalau disesuaikan dengan ayat ini, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, bercabang menjadi 7. Dari 7 cabang ini dilipat gandakan kembali oleh Allah menjadi 100. Betapa banyak yang akan kita dapatkan dari pahala sedekah yang kita keluarkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, "Mengkotor sahiban," siapa yang memberi makan kepada satu orang yang berpuasa untuk dia pakai berbuka, maka dia akan dapatkan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa. Falahu ajru mislu ajri shahid min ghairi ayyan musa, tanpa harus mengurangi pahala puasanya orang yang berpuasa. Satu butir kue yang kita berikan kepada orang untuk dia pakai berbuka, maka kita mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa yang kita berikan. Jadi kita mendapatkan 2, pahala puasa kita sendiri dan pahala karena bersedekah.
untuk memberi buka puasa kepada orang yang oh kalau begitu mudah sekali. Saya memberi makan orang yang buka puasa tapi saya tidak puasa. Nah, ini bukan ini yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Ramadan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik untuk diri kita sendiri, bersedekah atas nama kita, ataupun untuk orang lain, keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepada Allah. Manfaatkan momen Ramadan ini sebagaimana yang disampaikan tadi dalam hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya sedekah yang seseorang keluarkan di bulan Ramadan. Terakhir, saya kembali ingin berpesan sesuai dengan hadis Rasulullah. Ittaqin nar, takutlah kepada neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebuji kurma. Saya ulangi, ittaqin nar, selamatkan dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebutir kurma. Kalau kita perhatikan hadis ini bahwa sabda Rasulullah mengingatkan kita, wahai manusia, bersedekahlah engkau akan engkau terhindar dari api neraka, walaupun yang engkau miliki hanya sebiji kurma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu tertipu bersama jamaah. Insyaallah saya mohon izin kepada semua jemaah khususnya panitia, besok malam insyaallah bukan saya yang pulang, yang memimpin salat tarawih ceramah kita inginkan adalah putra-putra dari bapak-bapak semua, adalah anak-anak dan nadir. Yang memimpin membawakan ceramah ada adik kelas saya dulu di Mesir, satu di Mesir, lanjut S2 di UI, jadi sudah S2, masih muda, belum menikah. Ibu-ibu yang punya calon bawakan. Masih muda, sudah selesai S2, S1-nya di Mesir, S2 di UIN Alauddin Makassar. Cuma masih kurang satu, belum menikah. Insyaallah kita